Salam cinta kasih dalam Buddha Dharma, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan pemirsa TV Temanggung yang budiman, bertemu kembali dengan saya Margiono dalam program Paripurna Budi, Mimbar Agama Buddha. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki melimpah, kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Ayuwanu Sukang Balang. Pada kesempatan ini, kita ambil tema siapa yang pantas dihormati. Dalam Manggala Sutta dikatakan pujaca puja niamang etang manggalang mutamang di. Menghormat pada mereka yang pantas dihormati, itulah berkah utama. Di situ dijelaskan siapa yang pantas dihormati. Dalam negara Sutta, bahwa terhormat tidaknya seseorang bukan karena kedudukan yang tinggi, pangkat golongan yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekayaan, kemewahan, tetapi mereka yang bisa menahan nafsu indera, menahan nafsu serakah, menahan kebencian, batinnya tenang, mudah dilayani. Inilah mereka yang pantas dihormati. Di dalam Cakawati Mahajanada Sutta maupun di dalam Mahaparinibbana Sutta, di situ jelas siapa saja yang pantas dihormati. Yang pertama dikatakan Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Di situ ada Sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha adalah manusia suci yang pantas dihormati. Sama Sang Buddha sudah parinibbana. Tapi sampai dengan hari ini umat Buddha selalu menghormatinya. Hal ini dilakukan penghormatan biasanya umat Buddha, atau kalau kita melihat umat Buddha menghormati Sang Buddha, salah satunya yang kita terlihat adalah menghormat patung Buddha atau Buddha Rupang. Kalau saat ini ada Candi Borobudur sebagai lemandala utama. Di situ ada Rupang Buddha atau Buddha Rupang yang selalu dihormati oleh umat Buddha. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, sebenarnya yang dihormati itu bukan patungnya, tapi esensi dari apa yang ada di dalam nilai-nilai Buddha Rupang itu. Bahwa dikatakan dalam Buddha Nusati, Buddha itu pengenal segenap alam, guru bagi dewa dan manusia, yang tingkah lakunya sempurna, tindak tanduknya sempurna, pengetahuannya luas. Maka dengan dharmanya ini Buddha menjadi teladan. Keteladanan Buddha yang diwujudkan oleh sifat-sifat Buddha yang dikatakan maha welas asih, kasih sayang. Ini menjadi esensi kenapa kita menghormati Buddha. Jadi bukan kita menghormati patungnya,
tapi kita menghormati Buddha. Karena sebenarnya esensi Sang Buddha itu dalam tindak tanduk sehari-hari tadi. Buddha dengan murid-muridnya, Buddha Sangga, Arya Sangga. Para murid-muridnya itu sederhana dalam keseharian. Tindak tanduknya, ucapannya juga lembut. Karena hal inilah mereka orang-orang yang pantas dihormati. Buddha mengajarkan bagaimana agar kita terhormat. Jadi untuk terhormat, salah satunya kita harus mampu mengendalikan pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya. Tadi dikatakan, orang terhormat adalah orang yang bisa mengendalikan keserakahan, mengendalikan kebencian, batinnya tenang. Jadi bukan karena kelahiran di keluarga yang terhormat, jadi orang itu bisa terhormat. Tapi orang bisa terhormat karena tindak tanduk dan tingkah lakunya. Maka kenapa kita jadi menghormati Buddha dikatakan Muslim? Karena tindak tanduknya. Lewat dharmanya, lewat ajarannya, kalau kita mengikuti jejaknya, maka kita juga bisa menjadi orang yang pantas dihormati. Salah satunya bagaimana kita dengan sila, sebelum kita berucap, sebelum kita berkata dengan badan jasmani kita, dengan tingkah laku kita, badan jasmani kita kendalikan dengan pikiran kita. Maka kalau kita bisa mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita, dengan tingkah laku kita lewat pikiran, kita juga bisa dihormati orang lain, menjadi orang-orang yang terhormat. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, Buddha sudah banyak mengajarkan bagaimana kita sebagai umat Buddha harus benar-benar meneladani ajaran Buddha. Jadi saya katakan, umat Buddha menyembah patung Buddha itu bukan menyembah Buddhanya, menyembah patungnya, tapi esensinya menghormati tingkah laku Buddha yang pantas dijadikan teladan. Jadi nggak beda jauh kalau kita misalnya dari Senin upacara bendera, kita menghormati bendera merah putih. Sebenarnya bukan benderanya yang kita hormati. Kita menghormati bendera, tapi esensi dari bendera merah putih itu ada perjuangan para pahlawan bangsa yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Begitu juga kita dalam keseharian juga harus bisa menghormati orang lain lewat teladan-teladan Buddha tadi. Jadi jangan melihat karena orang itu berpangkat, berkedudukan tinggi, kaya, baru kita hormati. Tetapi kalau orang itu tidak serakah, bisa menahan hawa nafsu, ya, pikirannya tenang, rendah hati, gitu kan? Dan memang orang-orang ini bisa mengendalikan dari segala tindakannya, walaupun bukan orang kaya. Mereka adalah orang yang pantas dihormati, seperti yang dikatakan Buddha itu. Bapak Ibu, kita lanjut setelah statement yang berikut. Bapak Ibu, kembali dalam program Paripurna Budi, tema siapa yang pantas dihormati. Bapak Ibu dan pemirsa yang budiman, selain yang sangat dihormati adalah seorang sama Sang Buddha, orang suci, para pertapa yang menjalankan ajaran-ajaran peraturan yang tingkat tinggi. Sebenarnya ada juga yang di hadapan kita yang pantas dihormati. Pernah dikisahkan dahulu di India, di lereng Gunung Himalaya, ada satu dusun. Hiduplah seorang janda dengan anak
kesayangannya seorang putri. Anak kesayangannya ini karena mungkin sudah ditinggalkan bapaknya, memiliki tingkah laku yang kurang pas. Jadi karena terlalu disayang oleh orang tuanya, oleh ibunya, kadangkala penghormatan kepada ibunya kurang. Hingga suatu ketika oleh tetangganya dikasih tahu, kalau kamu ingin hidup makmur, kaya, jaya, dihormati orang, kamu carilah guru di perbukitan Himalaya itu. Kamu temuin, tanya apa yang harus kamu lakukan. Benar. Anak ini mendengarkan kata tetangga bahwa dia ingin hidupnya dihormati, kaya. Maka dia pergi ke suatu lereng gunung di mana di situ ada seorang brahmana, seorang pertapa. Setelah sampai di situ, mungkin melakukan penghormatan. Setelah menghormat, baru diberikan penjelasan. Kalau kamu ingin hidupnya kaya, terhormat, berkedudukan tinggi, nanti kalau kamu ketemu orang pakai baju kebalik, pakai sandal kebalik, orang itu harus kamu hormati dan kamu layani. Maka kalau hidup kamu jadi orang terhormat, bisa kaya dan berkedudukan. Benar, kata dari seorang guru itu benar-benar dicerna oleh si gadis tadi. Maka dia pulang. Karena perjalanan cukup jauh, dia pulang sampai rumah cukup malam, gelap. Sampai rumah, kan udah gelap, dia ketok pintu, kenceng lagi. Ibu, saya pulang. Kenceng, ketok-ketoknya kenceng. Karena diketok-ketok kenceng, ibunya yang biasa di rumah anaknya memang suka kenceng ngomongnya, ibunya udah tertidur karena udah gelap. Maka dia terbangun. Karena terbangun, biasa kalau orang dulu tuh tidur mungkin tidak pakai baju komplit, mungkin hanya pakai daleman. Dia main sambar aja, bajunya langsung pakai. Dia turun dari tempat tidur, langsung aja pakai sendalnya. Dia cepat-cepat buka pintu rumahnya karena anaknya sudah ketok-ketok dari tadi. Setelah dibuka, anaknya kaget. Setelah ibunya buka pintunya, dia melihat ibunya pakai bajunya kebalik. Terus dia liatin dari bajunya kebalik, liatin ke bawah lagi. Sendalnya juga kebalik. Baru dia ingat dari pesan guru. Kalau saya ketemu orang yang pakai baju kebalik, pakai sandal kebalik, saya harus menghormati, melayani. Nanti hidup saya akan menjadi baik, menjadi terhormat, dan saya bisa dihormati. Dari kata-kata itulah menjadi cernaan bagi si anak gadis tadi. Ternyata yang harus dihormati adalah orang tua sendiri. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, dari kisah ini sudah dijelaskan bahwa orang yang pantas dihormati, yang akan menjadikan kita sangat dihormati, berkedudukan tinggi, mencapai apa yang kita cita-citakan, selain dari seorang sama Sang Buddha, orang suci, seorang para pertapa atau orang-orang yang menjalankan hidup suci, adalah orang tua sendiri. Jadi kenapa kita harus menghormati orang tua? Esensi dari perjuangan orang tua itu mengandung kita hampir 9 bulan lebih. Dia harus merasakan sakit, pahit, getir, dan melahirkan kita. Maka pantaslah kita menghormati. Bahkan dikatakan orang tua itu rela sakit, rela lapar demi anak-anaknya. Maka kalau kita tidak menghormati orang tua, kita jadi orang yang tidak pantas untuk dihormati. Bahkan kalau ada istilah paling, surga ada di telapak kaki ibu. Itu artinya bukan kita lihat surga kaki ibunya, telapaknya terus dicium-cium, itu bukan. Tapi kita lihat apa yang pernah dilakukan orang tua kita itu, yang harusnya kita melakukan penghormatan orang tua. Kalau kita lihat dari kita kecil, dari perut lah dikatakan, 9 bulan kita dirawat. Ibunya sudah jerih payah menahan rasa sakit dan sebagainya.
menjaga dengan hati-hati. Bahkan saat lahir seorang ibu itu dikatakan berani mengorbankan nyawanya demi kelahiran anak-anaknya. Perjuangan-perjuangan inilah nilai esensi orang tua yang sampai rela mati demi anaknya lahir. Ini yang harus kita hormati. Bahkan setelah kita besar, orang tua itu rela. Kadang tidak makan demi anak-anaknya yang betul makan. Dia punya duit dikasih ke anak. Dia mungkin bajunya nggak bagus demi anaknya baju bagus. Sampai anak-anak sekolah, dia perjuangkan cari duit, biaya hidup untuk anak-anaknya. Bahkan mungkin sampai kuliah. Bahkan sampai kerja, sampai nikah lagi. Orang tua tuh ngasih tetap ya. Anak-anak itu dianggap anak-anak yang berkah. Maka disinilah orang tua itu sepanjang anaknya ada tetap sangat menyayangi anak-anaknya. Maka disinilah Bapak Ibu dan para pemirsa yang budiman, orang tua pantas dihormati. Karena orang tua memang mempunyai perjuangan-perjuangan yang tak ternilai. Yang bahkan kalau kita dari pagi atau seumur hidup mengangkat orang tua, sampai capek pun kita belum bisa membalasnya. Maka orang tua bagian dari orang-orang yang pantas dihormati. Dengan kita menghormati orang tua, sebenarnya kita menjaga harga diri kita, menghormati diri kita, dan menjaga keluarga kita. Dan ini bagian dari orang yang pantas dihormati. Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan penghormatan kepada orang-orang ini, baik sama Sang Buddha maupun orang tua? Kita lanjut setelah pariwara berikut. Bapak Ibu dan pemirsa TV Temanggung yang budiman, kembali dari program Paripurna Budi dengan tema siapakah yang pantas dihormati. Mereka yang pantas dihormati dari sama Sang Buddha, orang-orang suci, para pertapa, termasuk orang tua. Terus bagaimana kita menghormatinya? Bapak Ibu dan pemirsa yang budiman, Buddha sudah mengajarkan, bukan dengan kita memberikan wangi-wangian, bukan dengan kita memberikan bunga-bungaan menghormati. Sebenarnya kalau kita menjalankan ajarannya, praktek ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bagian dari penghormatan. Maka Buddha menjelaskan bahwa penghormatan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang paling gampang adalah dengan cara yang disebut amisa puja, atau menghormati dengan benda-benda, dengan barang-barang. Jadi kadangkala kita hidup di masyarakat itu, kita diberikan penghormatan, salah satunya orang dengan cara memberikan kita sesuatu. Ya kalau kita bertamu, kita menghormati orang, memuja orang dan memberikan suguhan ke petamu. Dikasih minum, mungkin dikasih makanan kecil, syukur-syukur ada rezeki kita kasih makan. Itu bagian dari yang namanya penghormatan. Tapi ini kategori penghormatan tingkat rendah. Jadi kita bisa memberikan sesuatu. Jadi kalau kita hanya menghormati orang, hanya ngasih minum, makan, itu kategorinya penghormatan dalam kategori rendah. Terus penghormatan kategori tinggi itu yang bagaimana? Penghormatan dalam kategori tinggi adalah orang yang bisa menjalankan atau praktek sehari-hari ajaran Buddha, Dharma itu sendiri, dipraktekkan. Contohnya apa? Kalau kita dari menyuguh orang, pertama, ya kalau orang itu datang, kita dengan senyumnya, ya,
ya kita senyum, ya. Senyum, ya. Terus kita sapa dengan muka raut yang baik. Nah, ini bagian dari yang namanya tindakan. Maka orang itu menjadi senang. Karena kita bersikap, satu, sikap badan kita juga baik, merendah, ucapan kita juga baik, dan itu muncul dari sanubari kita yang paling dalam, dengan ketulusan. Ini sebenarnya termasuk praktek yang tinggi, yang disebut dengan pati puja, penghormatan dan cara tinggi. Sementara kalau amisa puja, penghormatan dengan cara yang lebih rendah dibanding pati puja. Maka biasanya orang itu bisa menghormati orang di hari-hari tertentu tadi dengan memberikan persembahan-persembahan. Itu hanya praktik biasa. Tapi level paling tinggi dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita bisa menjalankan dharma itu. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Jadi kitanya berbuat kepada siapa saja. Ingat, sabda Sang Buddha atau dikatakan mantra Buddha, dikatakan doa orang Buddha sangat universal. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berdoa dengan ketulusan, mendoakan ketulusan. Ini bagian dari praktek puja. Ya, pati puja. Artinya kita juga mempraktekkan ajaran. Kalau kita bisa menghormati orang lain, praktek ajarannya bukan hanya kepada orang yang punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, orang kaya, tapi kepada mereka siapa saja. Tidak harus orang yang lebih tua atau umurnya udah tua, tapi anak kecil, anak-anak juga harus kita hormati. Bahkan tadi, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, termasuk hewan. Di lingkungan kita itu ada peliharaan. Kucing, mungkin ada anjing. Jangan merasa ke mereka hewan kita tidak suka, kita main lempar aja. Kita harus bisa menghormati. Hewan itu juga butuh kehidupan. Seperti kita kan butuh nyaman, butuh tenang, butuh kehidupan. Kalau kita butuh tenang, butuh nyaman, butuh kehidupan yang nyaman tadi, ya hargai itu. Ada hewan, ada kucing, ada anjing. Jangan karena kekesalan lihat kucing nggak suka lempar pakai batu. Karena kekesalan lihat anjing nggak suka lempar pakai batu. Disitulah kita belum universal dalam penghormatan. Hanya bisa menghormati kepada yang pantas dihormati aja. Padahal dalam ajaran Buddha siapapun pantas dihormati. Jadi bukan hanya manusia aja, bahkan dimensi yang lain. Dimensi yang lain itu bisa dihormati. Maka ajaran Buddha kita suka di wihara menaruh dupa, bunga. Kita melihat bahwa di esensi tempat kita ini kanan kiri juga ada mungkin para dewa, ada makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan. Kita juga ada pantas untuk menghormati. Maka biasanya kalau kita datang ke suatu tempat, kita mungkin bahasanya permisi dulu, salam dulu. Artinya kita juga menghormati. Walaupun itu barang tidak kelihatan, beda dimensi. Sementara yang kelihatan jelas, ada orang yang kita permisi, itu bisa. Ini bagian dari pati puja. Praktek ajaran Dharma, ajaran Buddha Dharma pada level tinggi. Di mana di dalam setiap praktek tadi kita harus selalu mengendalikan ucapan, mengendalikan tindakan, dengan konsekuensi pikiran yang terlalu konsentrasi, terkendali oleh pikiran-pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, sebenarnya praktik Buddha Dharma ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang pantas kita hormati ada di sekeliling kita. Jadi kalau Buddha mungkin saat ini sudah parinibbana. Tapi orang tua kita, tetangga kita, sanak saudara kita ada di sekitar kita. Itulah orang-orang yang pantas selalu kita hormati. Maka
Kalau kita ingin menjadi orang yang pantas dihormati, laksanakanlah penghormatan. Jalan praktek tertinggi adalah dan melaksanakan praktek dharma atau pati puja. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam acara Paripurna Budi yang akan datang. Terima kasih. Namo Buddhaya.